Kasus perceraian rumah tangga Hamish Daud dan Raisa masih ramai diperbincangkan publik. Keduanya selama ini jauh dari gosip. Sejak keduanya harus berhadapan di meja hijau pengadilan agama, seolah menguak fakta rapuhnya rumah tangga mereka. Pilunya keretakan rumah tangga runtuh lantaran adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan Hamish dengan perempuan bernama Sabrina. Serunya, sejak Sabrina Alatas digadang-gadang sebagai kekasih Hamish, langsung saja dibanding-bandingkan dengan Raisa, istri sah Hamish. Mulai dari parasnya, profesi, pendidikan, hingga siapa yang paling tajir. Secara kecantikan, Raisa dinilai tak kalah cantik dengan Sabrina. Raisa lebih melokal karena berdarah Sunda, sementara Sabrina parasnya perpaduan lokal dan Arab. Dalam hal pendidikan dan penghasilan, Raisa lulusan perguruan tinggi di Jakarta, sedangkan Sabrina lulusan perguruan tinggi di Paris, Prancis. Untuk urusan cari cuan, melihat profesi masing-masing, Raisa sebagai diva pop tanah air, punya tarif manggung yang sekali manggung bisa menghasilkan 90-150 juta. Sedangkan Sabrina sebagai chef dan punya sejumlah resto di Bali, disebut-sebut omsetnya mencapai miliaran rupiah. Jadi, kenapa gue decide buat masak pada awalnya tuh karena jadi cita-cita gue dulu bukan masak. Awalnya gue mau jadi arsitek atau interior designer. Jadi pas SMA gue ngambil IB namanya International Baccalaureate di sekolah gue SMA. Nah hanya itu, fun fact-nya Raisa dan Sabrina ternyata memiliki zodiak yang sama, yakni Gemini, karena keduanya lahir di bulan Mei dan Juni, yang bernaung di rasi bintang Gemini. Kan Gemini kan sering banget jadi kambing hitam ya di dalam kehidupan zodiak. Apalagi masalah cinta. Nah gimana nih coba? Menurut gua, yang kita bahas pengorbanan. Gemini tuh pengorbanannya gila tuh menurut gua. Nggak tahu, gue punya teman-teman Gemini rata-rata pengorbanannya. Soal apa? Pengorbanan soal apa? Apapun. Teman dia bisa gila sama temannya, bisa bahkan meninggalkan pasangannya, bro. Yang bikin publik bingung, jika memang benar dugaan perselingkuhan Hamish, mengapa mencari hampir yang begitu sama persis? Padahal Hamish sempat menyebut dirinya dan Raisa berbeda spesies meskipun cocok. Ya, kita benar-benar beda spesies, kita beda banget. Dan justru kalau kita, dan itu aku nggak mau ngerubahin dia. Itu aku pengen dia jadi Raisa, and I wanna be Hamish. Dan kita, tapi itu justru yang bikin seru karena kita ngobrolnya bisa lebih ada isinya gitu loh, saling belajar, saling ngelihat dari sudut pandang yang beda. Dan karena kalian benar-benar berbeda banget ya. Berbeda banget, tapi kita ada apa sih kayak the same foundation, apa yang kita mau tuh sama. Jadi aku nggak pengen dia berubah. Kepingan perselingkuhan Hamish diduga sudah berjalan sebelum Raisa gelar konser di Gelora Bung Karno tahun 2023. Kabarnya Raisa galau di panggung mengetahui suaminya main hati dengan wanita lain, sehingga ia menitikkan air mata sambil menyelesaikan nyanyiannya. Bisa jadi tangis Raisa saat di konser bukan hanya karena putri sematawayangnya saat itu tengah sakit, tapi saat itu diduga Raisa menangis mengetahui untuk pertama kalinya dugaan perselingkuhan Hamish. Karena tersebar juga beberapa love telegram antara Hamish dan Sabrina. Selama 2 tahun mungkin tak ada yang tahu jika Raisa memendam sakit dan perih sendiri seorang diri. Gue memang memiliki dua sisi yang berseberangan, yang dua-duanya tuh koeksis di dalam hidup gue. Itu logo Gemini, Bang. Udah Gemini, ambivert. Jangan gue tuh emang dual personality disorder. Gue ngerasa kayak ngomong ya gue dengerin. Raisa si paling mahir sembunyikan perasaan, namun Raisa sempat juga beberapa kali spill sedikit demi sedikit dugaan perselingkuhan Hamish lewat postingan foto beserta status. Tak hanya itu, lewat beberapa lagu dan lirik Raisa juga diduga menyindir suaminya Hamish yang mencari pengganti dirinya lewat lagu Pengganti Aku. Komedian Andre Taulany selangkah lagi menuju duda.
Sebab dalam sidang gugat cerai talak terhadap Erin, istrinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan semakin mengerucut. Usai keduanya sepakat pisah secara damai, persidangan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Andre menegaskan jika permohonan kliennya akan dikabulkan usai mendengarkan keterangan 2 orang saksi dari pihak pemohon. Hubungannya mungkin dengan Mas Anies sebagai apa? Apakah kerabat atau seberapa mungkin? Adiknya, nah gimana mungkin apa yang disampaikan? Adiknya mungkin di dalam tadi kesaksian apa mungkin yang diberikan? Sidang talak cerai yang beragendakan keterangan saksi dari pemohon itu tak dihadiri oleh Andre maupun Erin. Keduanya seolah kompak memilih healing sebelum benar-benar resmi bercerai. Andre liburan bersama geng motornya ke New Zealand, sedangkan Erin memilih sujud di hadapan Ka'bah dalam proses ibadah umroh. Masih umroh ya tentu butuh waktu ya untuk menjernihkan pikiran, untuk menenangkan diri ya. Jadi dia memutuskan untuk pergi umroh seperti itu. Sendiri. Status duda belum disandang, namun netizen sudah tak sabar menanti. Walhasil calon duda keren atau New Camer ini sudah dijodoh-jodohkan dengan 3 janda cantik, Ayu Ting Ting, Natasha Rizky hingga calon janda Raisa. Hebohnya lagi tahu jika 11 November 2025 statusnya sudah resmi duda. Andre rayakan dengan joget tabola bale bareng teman dudanya Gading Martin. Untuk tanggal 11 nanti tidak hadir, jadi putusannya itu secara ilitigasi di akun IKOT ya, jadi secara elektronik aja. Oh nanti ikrar talak kan setelah putusan, nanti hadir lagi pada saat ikrar talak aja seperti itu.